Sampai siang pekerjaan kita dari subuh itu yang terencana mesti jelas hasilnya, jelas nilainya, jelas manfaatnya di hadapan Allah. Jangan sampai punya pekerjaan sudah 6 jam kurang lebih tapi hasilnya nggak jelas. Jadi ibadah nggak? Jadi manfaat nggak? Apa cuma dunia aja? Atau jangan-jangan dunia pun belum terang? Makanya kenapa kita sholat kembali untuk mengevaluasi pertengahan hari dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Berdoa itu dalam Islam dilakukan dalam keadaan sadar, bukan ngantuk, ada makna di dalamnya, ya kan? Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, terima kasih ya Allah memberi aku kesempatan hidup kembali di hari ini. Walaupun mungkin kau bisa wafatkan aku sesuai ajalku saat aku tidur tadi. Perhatikan, ini mahal. Wa ilaihin nusyur, aku berjanji di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan kembali padamu. Kita masuk ke sini. Dasar Qurannya dulu. Surah 9 ayat ke-36. Nanti saya bacakan hadisnya. Sudah? Bismillah. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Baik, teman-teman, fokus sebentar. Allah meminta kita sebagai seorang muslim untuk mengatur waktu-waktu yang Allah sediakan bagi kita beraktivitas sesuai dengan kegiatan yang telah kita pilih. Bahasa singkatnya, jadi muslim itu pasti teratur. Jangan sampai ada waktu-waktu yang kita lalui tanpa perencanaan yang terukur. Ya, minimal dibagi itu setahun. Dalam setahun ada 12 bulan kita bagi. Kalau Quran tuh bahasanya 4 bulan itu kita merencanakan, 4 bulan mengeksekusi, 4 bulan mengevaluasi. Silahkan dibagi, bisa di-combine, bisa dibagi misalnya, langsung 4. Dulu waktu kita belajar itu kan, masa-masa kami ya, sekolah, itu ada catur bulan kan. Setiap 4 bulan terima rapot ya. Ya kan? Itu kan menarik sebetulnya. Tiap 4 bulan dievaluasi, ada catatan dan sebagainya. Nanti naik ke atas ada per semester gitu kan. Nah sebetulnya dalam kehidupan begitu. Quran mengajarkan jangan sampai semuanya bekerja aja, evaluasinya nggak ada. Berumah tangga begitu aja, koreksinya nggak ada, konsepnya nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada kehidupan yang nggak terkonsep tuh nggak ada. Bahkan kadang diisyaratkan dalam nama-nama ibadah. Ibadah itu nggak ada yang hampa makna. Konsep Shakespeare itu nggak ada dalam Islam. Apalah arti sebuah nama gitu. Tidak. Semua nama berarti dalam Islam tuh. Saya ambil contoh gini. Sholat misalnya. Sholat berapa waktu sehari? 5 hari kan? 5 kali ya. 5 kali dalam sehari. Yang fardu ya. Yang pokok. Sholat pertama apa? Subuh. Kedua? Zuhur. 3 asar. 4 maghrib. 5 isya. Oke. Masukkan dalam kaidahnya. Tidak ada nama yang hampa makna. Kenapa dinamakan sholat subuh? Ya, waktunya. Baik. Nanti kita uji itu ya. Kita uji. Subuh itu asalnya seakar dengan kata asbah. Artinya, dasarnya itu artinya dalam bahasa Arab sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Gak pakai sesuatu yang sudah siap dengan rencana, sesuatu yang terukur. Ya, itu subuh tuh. Apa dalilnya? Dari Quran. Ada, nggak bisa bilang pokoknya ada, nggak bisa, ada dalilnya. Ya. Quran surah 81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah demi waktu subuh itu idza tanaffas. Ya, apabila bersamaan dengan subuh itu tiba, tanaffas. Awal waktu itu terukur, dimulai, aktivitas diawali. Anda bayangkan, alam aja tertata, waktunya subuh begini. Tumbuhan mengeluarkan oksigen, ya kan? Nanti malamnya baru kemudian karbon dioksida. Subuh itu semua bergerak, tertata aktivitasnya. Jadi makhluk yang tidak dihisab saja punya perencanaan yang terukur. Masa kita makhluk yang dihisab tidak terukur rencananya? Jadi nggak ada orang Islam tuh bangun dari subuh sudah punya rencana. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Jam 9 melakukan apa? Jadi jangan sampai nanti jam 9 bagaimana? Gimana nanti aja. Nanti bagaimana? Baru kemudian sampai siang. Siangnya disebut apa? Zuhur, salatnya ingat. Padahal siang itu bahasa Arabnya bukan zuhur. Siang itu nahar.
Itu yang tadi saya katakan diuji itu. Ya kan? Siang itu apa? Nahar. Naharu kas-sa'id. Zuhur itu bukan siang. Zuhur itu jelas. Terang. Kalau kita ngaji di tajwid itu ada izhar. Dibacanya jelas, terang. Tidak berdengung. Man amana. Man amana. Bukan. Man. Jelas. Kenapa disebut zuhur? Sampai siang pekerjaan kita dari subuh itu yang terencana mesti jelas hasilnya, jelas nilainya, jelas manfaatnya di hadapan Allah. Jangan sampai punya pekerjaan sudah 6 jam kurang lebih tapi hasilnya nggak jelas. Jadi ibadah nggak? Jadi manfaat nggak? Apa cuma dunia aja? Atau jangan-jangan dunia pun belum terang? Makanya kenapa kita sholat kembali untuk mengevaluasi pertengahan hari dari pekerjaan yang sudah kita lakukan. Konsep subuh kan gini. Asalnya sebelum subuh, nanti dilihat di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367. 1367. Rawinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi itu mengajarkan dari bangun tidur sebelum subuh, kita itu sudah punya planning kehidupan. Saya bacakan hadisnya ya, kama qala. Perhatikan kalimatnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dalam tidurnya di tengah malam sedikit atau pas atau kurang sedikit. Tengah malam itu isya ke subuh bagi 2. Misal ba'da isya jam 8, misalkan subuh setengah 5 gitu kan, bagi 2 tuh. Ketemunya jam berapa? Misal jam 1, jam 2 misalkan, misal saja. Maka kurang lebih setengah 2 atau jam 2-an. Bangun itu apa yang beliau lakukan? Fajalasa, beliau duduk dulu. Mengalirkan dulu aliran darahnya dengan tenang, baik, ya. Yang mengajar di TPQ, yang di TK atau anak-anak, tolong diluruskan ya liriknya. Bangun tidur, terus duduk. Duduk. Nabi mengajarkan duduk dulu. Nggak ada orang bangun tidur langsung mandi. Tidur mandi. Duduk. Ya. Setelah itu apa? Baru kemudian famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu menghilangkan bekas ngantuknya dulu dengan bagian tangannya yang bersih. Nah, sebelum berdoa. Jadi berdoa itu dalam Islam dilakukan dalam keadaan sadar. Bukan ngantuk. Ada makna di dalamnya. Ya kan? Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syur. Terima kasih ya Allah memberi aku kesempatan hidup kembali di hari ini. Walaupun mungkin kau bisa wafatkan aku sesuai ajalku saat aku tidur tadi. Perhatikan, ini mahal. Wa ilaihin nusyur. Aku berjanji di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan kembali padamu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ucapkan dalam keadaan sadar, itu kenikmatannya tinggi, motivasinya kuat. Baru setelah itu menyiapkan agenda faqara akhawatima Ali Imran. Maka beliau membacakan 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ayat 190 sampai ayat 200. Itulah yang saya maksud planning kehidupan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Jadi baru bangun sudah diminta jadi ulul albab. Ulul albab itu pribadi yang paham esensi hidup. Kenapa sih Anda kesini? Kalau Anda merasa tidak ada manfaatnya, nggak mungkin Anda datang. Kenapa Anda memilih pekerjaan itu? Kalau tidak mengerti ada manfaatnya, nggak mungkin dipilih kan? Itulah ulul albab. Ada orang yang baru disebutkan kalimat, ini ngerti, oh kesini arahnya. Makanya sering diilustrasikan dengan kelapa. Kelapa itu ada kulit bagian luar, serabut, ya kan? Ada batok kelapanya, ada dagingnya, ada yang paling lembut dalamnya. Nah, yang paling lembut itu lub namanya. Lub, jamaknya albab. Ya, ada orang diterangin sekali itu begini. Oh, apa sih tadi? Jelasin lagi. Nah, jelasin 3 kali, nah itu kulit kelapa. 2 kali paham, batok kelapa. Ya. Oh, sekali mengerti, dagingnya tuh. Tapi ada orang disebutkan 1 kalimat, 1 kata, X. Ah, ini bahas ini kayaknya. Nah, itu lub. Ada orang mengerti hidup ini buat saya pulang. Bukan buat untuk memenuhi kebutuhan dunia saya. Saya meninggal nanti. Bekal apa yang mau saya bawa? Dia paham tuh. Jadi kalau dia dapat harta, dia ngerti. Oh, ini yang harus digunakan ini. Ini hak saya begini, kewajiban saya begini. Kalau saya berumah tangga, saya mengerti. Saya laki-laki. Oh, kewajiban saya ini, hak saya ini. Jadi mengerti, sangat memahami esensi dari setiap kegiatan yang dia lakukan. Itulah ulul albab. Baru bangun tidur, satu-satunya agama yang meminta penganutnya cerdas. Saat awal bangun tidur, memahami esensi setiap pekerjaan, itu Islam. Nah, menjadi seperti itu bagaimana?
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Menyeimbangkan zikir dengan fikir. Jadi fikirnya ada, zikirnya jalan. Nah, fikir itulah merumuskan kegiatan sebelum kita lakukan. Jadi ketika akan berkegiatan di hari ini, idealnya malam sudah disiapkan, bangun tidur sudah dirapikan. Nah, rencana kita apakah sesuai dengan taufik Allah atau belum? Allah setuju nggak? Itulah yang kita bawa dalam sholat di subuh. Sujud kita minta perlindungan, kemudahan, kenyamanan, kebaikan, keberkahan dalam hasil. Itu yang dimaksudkan subuh itu. Sehingga setiap pekerjaan kita terlindungi. Makanya banyak orang itu memulai dari masjid, subuh, nunggu sampai syuruk, berangkat tiap pekerjaan tuh untuk mendapatkan itu. Nah, ketika dilakukan, siangnya dievaluasi lagi. Ini sesuai nggak? Jelas nggak hasilnya? Ada yang perlu dikoreksi nggak? Datang lagi ke masjid, sholat lagi. Minta petunjuk kebaikan lagi. Kalau itu nggak dilakukan, kehidupan kita hanya berjalan dengan fikir. Zikirnya nggak ada. Kalau zikir nggak ada fikir, nggak seimbang juga. Nggak terencana, maka rugi. Setiap waktu nggak bermanfaat. Muncullah kemudian pernyataan tegas. Aku berikan waktu untuk dimanfaatkan. Setiap waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas namanya asar. Maka muncullah waktu ketiga disebut asar namanya. Asar itu bukan sore. Sore itu masa namanya. Selamat sore, masa al-khair. Asarnya bukan sore. Asar itu artinya waktu yang diberikan untuk diisi dengan beraktivitas. Setiap momentum yang kita gunakan untuk beraktivitas namanya asr. Bahasa Arabnya, al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Bahasa Arab itu. Maka siapapun yang tidak memanfaatkan itu untuk kebaikan yang tidak terencana, kan? Atau kebaikan yang tidak disiapkan, itu rugi dia.